Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anit tafriqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddir rihal illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidi hada wa masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan utama adalah rasa syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini, majelis yang penuh berkah ini. Apalagi yang akan kita bahas insyaallah adalah soal hal yang paling pokok dalam perjuangan kita, yaitu pembebasan Masjidil Aqsa. Naibul Imam dan para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang di bulan November ya, Jamaah Muslimin Hizbullah melalui Aqsa Working Group mengadakan bulan Solidaritas Palestina atau BSP. Nah, tentunya kita harus tahu dulu mengapa kok pada bulan November bulan Solidaritas Palestinanya, tidak bulan lain, misalnya bulan Agustus. Agustus itu bulan lahir saya sekalian, atau bulan yang lain. Nah, setelah dipelajari, karena memang pada bulan November ini ada beberapa peristiwa besar terkait Palestina dan Masjidil Aqsa yang perlu terus diingatkan kaum muslimin. Kan kadang-kadang kalau nggak diingatkan lupa. Apalagi ini yang perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang paling intensif ya insya Allah kita. Yang lain alhamdulillah hanya mungkin belum intensif. Nah, bagaimana mau dibebaskan kalau kepeduliannya kurang maksimal. Yang pertama pada bulan November itu pada tanggal 2 November 1917 itulah awal mula penjajahan Palestina, ketika pada waktu Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 ya. Blok Inggris Raya, Britania Raya menang melawan grup Jerman. Kemudian Turki Utsmani berada di blok Jerman, negara yang kalah, kemudian negaranya dibagi-bagi. Nah, waktu itu termasuk pejabat yang tertinggi di Britania Raya adalah Menteri Luar Negeri Balfour, Arthur Balfour. Dia Menteri Luar Negeri atas desakan Zionis membuat surat. Suratnya hanya satu lembar, nggak ada satu halaman, mungkin setengah halaman. Saya hitung sekitar kurang lebih 100 kata, nggak banyak. Isi suratnya apa? Isi suratnya kurang lebih begini, itu kan pakai bahasa Inggris. Kami serahkan tanah Palestina untuk
bangsa Yahudi. Yang menyerahkan itu Inggris, bukan yang punya Palestina. Diserahkannya kepada Zionis yang bukan pemilik juga. Ini tanggal 2 November tahun 1917. Makanya kita memperingatinya. Supaya ingat loh, ini masih ada catatan sejarah yang harus diperhatikan. Dan Inggris sampai sekarang masih tetap menjadi sekutunya Israel. Kemudian yang kedua, wafatnya Yasir Arafat pada tanggal 11 November ya 2014 ya. Jadi artinya pada ya bulan November ini wafatnya salah satu pejuang Palestina, Yasir Arafat. Kemudian pada 15 November tahun 1988 waktu itu sebenarnya Yasir Arafat sudah memaklumkan negara Palestina merdeka. Diumumkannya dari Algier, ibu kota Aljazair, waktu itu lagi di pengasingan, diumumkan bahwa kami Palestina merdeka, menyatakan merdeka. Tanggal 15 November tahun 1988. Tapi permasalahannya kemerdekaan Palestina tidak diakui oleh dunia, tidak diakui oleh PBB. Jadi sampai sekarang Palestina belum disebut sebagai negara yang berdaulat penuh. Masuk di PBB tapi bukan sebagai negara anggota, sebagai pengamat. Negara pengamat coba. Padahal Israel yang bukan pemilik tanah Palestina mengumumkan tanggal 14 Mei 1948 ini mengumumkan kemerdekaan Palestina, langsung diakui oleh Amerika, oleh PBB, sampai sekarang diakui sebagai negara. Coba. Itu perjuangan itu kan merampas, sama seperti misalnya kayak dulu ya Belanda menjajah Indonesia, kemudian Belanda menyatakan misalnya negara Belanda, ya kita nggak setuju. Tapi ini begitu dijajah karena merasa diberi angin oleh PBB, akhirnya Yahudi mengiklarkan kemerdekaan. Sementara Palestina mengumumkan sampai sekarang nggak diakui-akui. Nah ini diantaranya bulan November. Dan yang terakhir pada tanggal 29 November itu PBB mengumumkan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina. Satu hari aja, tanggal 29 November. Nah kita jamaah melalui Aqsa Working Group, kalau sebelumnya 29 November, tahun kemarin pekan Solidaritas Palestina 1 pekan, tahun ini sebulan, supaya ya gemanya lebih lama. Ya termasuk kami yang diamanati sebagai Duta Al-Quds mengadakan daurah Al-Quds untuk santri khususnya, supaya santri kalau teriak-teriak Al-Aqsa Hakuna, Al-Aqsa Hakuna tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya, sejarahnya, protokol Zionisnya dan sebagainya. Yang semuanya sudah ada di buku yang kami susun berdua dengan Imam Masjidil Aqsa. Ini tanggung jawab seluruh umat Islam. Bapak Ibu nggak usah nyusun ya, tinggal memiliki. Dan ini bukan ke saya bayarnya, tapi ke Aqsa Working Group yang keuntungannya juga digunakan untuk perjuangan. Ini supaya generasi muda terutama Subhan, Fatayat ya, anak-anak santri itu ya kita jelas. Karena di sini lengkap dalilnya, keilmuannya. Karena sesuatu kan dengan ilmu. Nah, itu diantaranya. Nah, termasuk pada pagi ini insya Allah dalam kurang lebih 45 sampai 1 jam kita akan membahas tinjauan Al-Qur'an. Tinjauan Al-Qur'an. Nanti bulan berikutnya naik tinjauan Al-Hadis, berikutnya tinjauan sejarah, kemudian tinjauan geopolitik. Keren amat Bu ya, ibu-ibu bicara geopolitik. Bisa biasa ngurusin cabai bawang, sekarang geopolitik. Ya pokoknya dengerin aja lah. Ya karena ilmu kan ya harus bertambah. Ya, kemudian nanti tinjauan dari perjuangan. Pokoknya di buku ini insya Allah sampai selesainya ya Pak Ade ya. Kapan selesainya, setahun ya, ayo setahun. Yang penting hatam lah. Kan biasanya ada kajian Riyadhus Shalihin ya, kajian Al-Arba'in. Sekarang kajiannya Masjidil Aqsa. Bab 1 nih hari ini insya Allah halaman 37. Dulu waktu pertemuan pengantar kan sudah, artinya pengantar sudah semua. Sekarang kita akan membahas Masjidil Aqsa dan wilayah Palestina di dalam Al-Quran. Ada nggak ayatnya sih? Karena kalau kita mau mengamalkan sesuatu kan mesti ada ayatnya. Ya walaupun satu lah kita amalkan. Nah kita akan mulai ya, bismillahirrahmanirrahim.
Surat dan ayatnya sudah hafal Bu ya, yang berbicara tentang Al-Aqsa, surat apa, ayat berapa Bu? Yang tadi sudah dibacakan, Al-Isra ayat 1. Nanti lengkapnya sampai 10. Terus mana lagi? Jangan cuma Al-Isra ayat 1. Nah, makanya dibaca, kita kajilah bareng-bareng ya. Kita mulai dari Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, di sini ada beberapa poin nih kayak kalau kita mau menguraikan ayat ini. Yang pertama, ini tanda kemukjizatan Allah, diawali dengan kata subhanalladzi. Kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub kan, subhanallah. Nah, itu diantaranya melihat pemandangan alam, pegunungan. Kemudian yang kedua, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua nama masjid yang memberikan langsung Allah. Kalau Masjid Nurul Jannah ya, pesantren saya namanya sama Nurul Jannah juga. Padahal nggak janjian ya. Siapa yang memberi nama Nurul Jannah ini? Ya para pendirinya, mungkin pengurusnya. Kan orang-orangnya kumpul, ayo kita berilah Nurul Jannah, cahaya. Nah, mudah-mudahan menjadi cahaya surga. Enggak, belum izin istri saya. Istri saya namanya Nur Jannah nih. Masya Allah. Jadi artinya Masjid Nabawi sendiri kan Nabi yang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Allah yang langsung memberi nama tuh. Itu luar biasa, artinya menjadi keagungan kaum muslimin. Makanya kalau dihinakan, kita sebagai muslim harus tergerak hatinya, itu Allah yang beri nama. Kemudian yang ketiga, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tempat sekelilingnya itu penuh berkah. Keberkahan itu ada di Palestina dan sekitarnya. Kalau dulu disebut negeri Syam, yang kemudian dipecah-pecah oleh internasional menjadi Palestina, kemudian di utara Lebanon, sebelah kanannya Suriah, kemudian sampingnya Yordania, kemudian ya jadi 4 negara. Sekitarnya ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Yaman. Itu semua negara-negara yang Allah berkahi. Mengapa disebut negara yang diberkahi atau kawasan yang diberkahi? Karena di Palestina dan sekitarnya itulah turun dan dakwahnya hampir seluruh nabi utusan Allah. Oke lah, Nabi Adam, Idris, Nuh, kemudian ke bawahnya terus. Mulai dari Nabi Ibrahim, beliau hijrah dari Irak ke Palestina, kemudian mengantarkan istri dan anaknya ke Arab, Mekah, balik lagi ke Palestina, kemudian hijrah ke Mesir, balik lagi ke Palestina. Jadi kalau soal longmat, Nabi Ibrahim paling banyak longmatnya, jalan kaki waktu itu ribuan kilometer. Hari ini kita goes sepeda berapa ratus kilometer kan, pakai sepeda, tinggal goes jalan kan. Alhamdulillah, kemarin ada ikhwan dari Sumatera yang umurnya hampir 60 tahun ngikutin gue sepeda 100 km lebih ya. Kalau saya mungkin 10 km udah ngos-ngosan ya. Ya tentunya ada istirahatnya. Nah, itu dalam rangka melatih fisik lah. Pertama karena memang disitulah turunnya para nabi. Mulai dari Nabi Ibrahim ya, kemudian Nabi Ismail lahir di situ, kemudian hijrah. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub ini lahir banyak nabi dari kalangan Bani Israel atau Bani Yakub. Ada anaknya Nabi Yusuf. Kemudian berikutnya ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa termasuk. Nah, hampir semuanya nabi turun. Itulah tanah yang penuh berkah. Nah, Rasulullah SAW turunnya di Mekah, kemudian ke Madinah. Nah, untuk mengaitkan keduanya, maka ada Isra dan Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad pun terkait dengan Masjidil Aqsa, pernah ke sana lewat Isra Mi'raj. Nah, itu diantaranya kaitannya ya. Kemudian tanah yang diberkahi, kenapa? Karena tanahnya yang subur. Jangan dikira padang pasir semua, itu ada buah-buahan. Waktu dulu saya studi di Yaman itu hampir tiap berapa puluh meter ada ini jus lah. Ada anggur, ada tomat, ada apel, ada jeruk, macam-macam. Dari mana? Dari Palestina. Zaitun yang sekarang lagi kan banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia, dari mana? Dari Palestina.
dan menjadi barang yang mahal. Nah, kemudian orang ini penjajah lagi-lagi ya Israel tahu di pantai lepas jalur Gaza itu ada minyak, dicuri lagi minyaknya sama dia, sama penjajah, dibikin kayak Pertamina itu, dikeruk apinya minyaknya, cadangannya banyak di situ. Belum hasil-hasil tambang yang lain. Jadi itu berkah. Kemudian berkah karena ada Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di masjid ini. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000 kan. Ini keutamaan. Terus yang terakhir keutamaan karena penduduknya yang punya sikap yang ramah, sikap yang jantan, yang gentleman, yang sikap-sikap yang baik ya. Ini di keberkahan tadi ya, alladzi barakna haulahu linuriyahu. Ini ayat yang pertama. Ini mungkin gak urut sama dengan buku, tapi nanti akan masuk semua. Ayat yang kedua, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Nanti ada kisahnya nih. Qad nara taqalluba wajhika fis sama walal nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawali wajhaka syatral masjidil haram alayah. Sungguh Allah sering melihat mukamu menengadah ke langit. Kapan ini Rasul kan tidak boleh sholat menengadah ke langit. Itu problemnya karena waktu itu begini, ini gambarnya mana? Nah, ya, ininya mana? Ada kursornya nggak? Oh enggak. Biasanya ada tanda panahnya. Kursor. Udah ya. Baik. Nah, di sini Mekah atau Ka'bah. Rasul selama hampir setahun lebih ya, 16 bulan kurang lebih, ini sholat dari sini menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Di sini Ka'bah, artinya sholat di sini yang ngadep Ka'bah, yang ngadep ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya ke sini nih. Tapi begitu hijrah ke Madinah, coba ke Madinah di sini. Sholatnya ngadep ke Masjidil Aqsa ke sini. Sementara Ka'bah, Baitullah di mana? Di belakang. Jadi nggak enak kalau saya gambarkan, ya Allah saya menghadap Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Haram di belakang, Ka'bah, rumahmu, Baitullah. Sehingga Rasul kalau sholat pengen menghadap ke sana, tapi perintahnya kiblat pertamanya menghadap ke Masjidil Aqsa. Yang kedua di Masjidil Aqsa di sekitarnya banyak orang Yahudi. Rasul nggak mau saya ngiblat sama orang Yahudi ke sana, pengennya ke sana nih. Cuma waktu itu hikmahnya karena di Masjidil Haram masih banyak patung-patung, kan belum dibebaskan, masih 360 patung. Itu pun oleh Allah jangan ngadep ke sana karena ada patung-patung, nanti setelah dibebaskan. Akhirnya ayat ini turun ketika lagi sholat di sini di Madinah. Yang pernah ke Madinah insya Allah ke Masjid Qiblatain, sedang sholat dalam sebuah riwayat sholat asar 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa. Begitu rakaat ketiga turun ayat ini agar pindah ke Masjidil Haram. Rakaat ketiga pindah ngadap ke Masjidil Haram. Makmumnya sahabat-sahabat muter di belakang, coba. Kan kayak lucu ya, padahal kata sebagian mengatakan begitulah Rasul kalau terima perintah nggak ditunda-tunda. Saat itu juga dapat amanat ya, bismillah berangkat. Ntar deh ngopi dulu. ngerokok enggak ya. Ya boleh terlambat. Nah ini artinya amanat bismillah berangkat. Nah ini rakaat ketiga langsung. Nah ini ayat ini Al-Baqarah 144 itu berbicara tentang Palestina, tentang kiblat pertama. Jadi Al-Isra ayat 1 udah jelas. Terus ini. Nah terus setelah pindah diledek oleh orang-orang Yahudi. Kenapa pada pindah ke sana kiblatnya? Nah, dijawab lagi oleh Allah. Al-Baqarah 142. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qibalatihimul lati kanu 'alaiha. Orang-orang yang
kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dulu berkiblat, kenapa kok pindah ke Masjidil Haram? Ya kan perintah Allah. Nah ini ayat 142 Al-Baqarah berbicara tentang Masjidil Aqsa. Nah itu udah 3 ayat tuh, Al-Isra 1, Al-Baqarah ayat 144, Al-Baqarah ayat 142. Banyak ayatnya ya, bukan hanya satu. Kita akan tunjukkan satu persatu. Tanah yang diberkahi. Ayatnya dikuatkan dengan surah. Di sini ada ya. Oh ini tadi udah ya. Benih negeri yang penuh berkah. Al-Isra ayat 1, Al-Anbiya ayat 81, Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Ini tentang kisah Nabi Sulaiman. Dan telah kami tundukkan, Allah telah menundukkan untuk Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya Nabi Sulaiman ke negeri yang telah kami berkahi. Negeri yang diberkahi mana? Palestina. Karena waktu itu Nabi Sulaiman berkedudukan, kekuasaannya ada di Palestina. Kemudian menikah dengan Ratu Saba yang dikenal dengan nama Bilqis dari Saba. Saba itu Yaman. Bergabung jadi satu. Jadi surah apa ini? Al-Anbiya 81 berbicara tentang tanah Palestina. Jadi bukan hanya Al-Isra, Al-Anbiya ayat 81. Kemudian berikutnya Al-Anbiya ayat 71 sebelumnya. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah negeri yang kami berkahi. Di mana? Di Palestina. Karena waktu itu Nabi Ibrahim, Nabi Lut berdakwah di Babilonia, di Irak, kurang mendapat respon, bahkan mau dibakar oleh Raja Namrud. Oleh Allah diperintahkan pindah hijrahnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Jadi ayat ini Al-Anbiya 71 tentang Nabi Ibrahim, Nabi Lut yang pindah ke Palestina. Nabi Ibrahim ke daerah Yerusalem, Nabi Lut ke daerah Yordania sebelahnya. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah tentang pemberitahuan Allah bahwa Nabi Ibrahim diselamatkan dari kawasan Babilonia Irak dan membebaskannya dari mereka yang menindas, kemudian hijrah ke kawasan Syam Palestina. Jadi Masya Allah, jadi ini luar biasa, ini ayat-ayat ini mengingatkan kita semua. Kemudian di dalam surat Saba juga demikian. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha. Surat Saba ayat 18. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya. Antara Saba dengan Palestina, Yaman, Palestina itu dibatasi oleh Arab Saudi. Ini negara-negara yang sekarang ya, negeri-negeri yang penuh berkah ya. Surat Saba ayat berapa itu? Ayat 18. Ini berbicara tentang kawasan Syam, lagi-lagi ada di Palestina. Guys, sekarang kita beralih ke surat berikutnya. Yang tadi negeri Palestina penuh berkah, Bu, ternyata negerinya banyak hijaunya juga, bukan cuma padang pasir, tempat anak-anak bermain, pegunungannya juga ya sangat indah luar biasa. Nah di Palestina itu ada namanya Gunung Muria. Di Jawa Tengah kemarin naik gunungnya ke Gunung Muria. Gunung Muria di Jawa Tengah adanya di kota Kudus. Gunung Muria di Palestina di kota Al-Quds. Ada Al-Quds, ada Kudus. Nah, di sana di Palestina ada kota namanya Yerusalem. Kalau sebelum naik ke Gunung Muria ada sebuah desa namanya desa Dar Salam. Mirip-mirip kan Dar Salam dengan Yerusalem. Nah masjidnya, atau di sini ada nggak ya? Kemarin sih ini yang minyak milik Tanah Gaza yang diambil alih oleh Zionis. Kalau kita ke Menara Kudus,
Itu kayak bentuknya kayak candi pakai masjid itu. Tulisannya di gerbangnya adalah Al-Masjidil Aqsa Menara Kudus. Di Palestina ada Al-Masjidil Aqsa. Itu nggak kebetulan bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk ada gitu. Ujuk-ujuk apa? Tahu-tahu ada kaitannya. Ternyata dulu orang-orang tuanya Sunan Muria itu kan salah satu dari Wali Songo pernah pergi ke Palestina ziarah, kemudian diberi kenang-kenangan batu dari Palestina. Batunya sekarang disimpan di Masjidil Aqsa Menara Kudus. Sebelum kita ke Masjidil Aqsa ke Palestina, mari kita kumpul di Masjidil Aqsa Menara Kudus. Nah, kemarin yang tim dari sini ada nggak? Dari Jabodetabek ada ya, ada perwakilan yang mendaki gunung 1600 ketinggiannya, berkumpulnya di Masjidil Aqsa Menara Kudus. Alhamdulillah sudah pernah ke Masjidil Aqsa Jawa Tengah tapi. Boleh nanti kapan-kapan ke sana, walaupun kadang-kadang ada yang ziarah yang ya minta-minta itu jangan. Ya, sekarang kita ayat berikutnya nih. Di halaman 38 ya. Al-Maidah ayat 21. Nah, makanya taklim jadi nambahkan wawasannya. Tadinya kan Al-Isra 1 aja. Ternyata ayat-ayat yang lain ternyata banyak juga ya. Nanti kalau baca surat Ibrahim itu di Palestina, surat Maryam Palestina, surat Saba Palestina juga. Terus surat Al-Anbiya di dalamnya kisah Al-Baqarah penyembelihan sapi orang-orang Israel di Palestina juga tuh. Ali Imran di dalamnya kisah Imran zakat. Wah, Masya Allah banyak sekali ya. Kita buka surat Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina. Palestina ini deh. Itu diterjemah Debak juga masuklah ke tanah suci Palestina. Memang kata-kata Palestina di dalam Qur'annya nggak ada. Tapi Ardol Muqaddasah itulah tanah yang disucikan, maksudnya adalah Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka nanti kamu akan menjadi orang yang merugi. Wahai kaumku, ini siapa kira-kira kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita lagi sambil cerita nih. Diulang lagi ceritanya waktu dulu Bu ya. Sekarang dikaitkan dengan pembebasan Al-Aqsa. Nabi Musa berdakwah di Mesir tidak diterima, kemudian dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Lari, kemudian sampai pinggir Laut Merah. Allah merintahkan pukullah tongkatmu. Kan lagi dikejar-kejar suruh mukul laut gimana? Pokoknya taat aja, begitu dipukul menyeberang, semua kaumnya Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Fir'aun begitu sampai tengah laut ditenggelamkan di Laut Merah. Untuk mengabadikannya sekarang muminya Fir'aun masih ada Bu di Mesir ya. Nanti kapan-kapan kalau ke Mesir, nah, lihat Fir'aun tuh yang diadab, kita sambil berlindung. Itu untuk bukti nih bahwa ini loh dulu yang ingkar kepada Tuhan. Kemudian Nabi Musa terus jalan sampai perintah Allah berhenti di perbatasan Palestina. Mau membebaskan Palestina, waktu itu sedang dikuasai oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang zalim. Nah, di perbatasan itu Nabi Musa wafat. Kemudian saudaranya Nabi Harun wafat juga. Apa perintahnya tadi? Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina. Belum sempat masuk, dilanjutkan oleh muridnya Nabi Musa. Siapa muridnya namanya? Nabi Yusha bin Nun. Memang di luar 25 Rasul kan, ada Nabi Khidir kan di luar 25 Rasul. Nabi Yusha bin Nun, gampangannya Yosua ya. Bukan yang ditembak kemarin, bukan. Itu ngambil dari situ juga mungkin kan. Nah, daripada susah ngomong Yusha bin Nun, Joshua kata orang Yahudi ngomongnya Joshua. Dia akhirnya melanjutkan peperangan, berhari-hari perang, hari Jumat terakhir mau menang nih. Hampir menang, matahari sore mau tenggelam. Perjanjiannya dulu Bu,
orang-orang Arab dulu, kalau sudah masuk hari Sabtu matahari tenggelam, nggak boleh perang tuh hari Sabat. Sabtunya nggak boleh perang sampai selesai. Nanti lanjutin hari Ahad. Kira-kira gimana nih? Udah musuh, udah mau terdesak, udah mau kalah. Kira-kira kalau libur satu malam satu hari gimana? Wah, ada konsolidasi lagi kan musuhnya. Nah, Yusha bin Nun berpikir, waduh, kalau kita terus-menerus nanti berhenti gimana caranya ya supaya segera kita menang. Tapi tetap nggak mungkin karena tahapannya masih cukup panjang. Akhirnya dia melihat ke matahari, minta kepada Allah, matahari engkau adalah makhluk Allah, saya makhluk Allah, ya Allah berhentikanlah matahari, berhenti sampai perang menang. Mau berapa jam, yang penting matahari berhenti. Dengan izin Allah matahari berhenti. Ada yang menyebut 3 jam, ada yang menyebut 1 hari, ada yang menyebut 3 hari, 3 malam. Perang matahari nggak turun-turun sampai menang. Begitu menang matahari tenggelam. Nah itu mujizat juga kan, percaya nggak percaya ya kita kan lihatnya bukan dari apa iya ya Isra Mi'raj, kalau nggak percaya apa iya, nah itulah. Tapi kalau dengan akidah, nah akhirnya kemudian disinilah masuk kaumnya Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun, masuk ke tanah Palestina. Pimpinan Zionis mengambil ayat ini juga, Bu. Bagaimana tuh ayatnya ada, hai kaumku, itu kaumnya Bani Israel. Saya ini negara Israel. Nah ini yang membeda kalau nggak tahu sejarah kan. Bani Israel artinya anak keturunannya dari Israel. Israel itu nama kecilnya Nabi Yakub, anaknya Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, cucunya. Makanya disebut juga Bani Yakub. Kan orang sekarang nih Zionis, ini tanah milik kami Bani Israel, mendaji janji yang ditentukan Allah bagi kami. Itu orang Zionis berarti dia percaya hadis, percaya ayat. Ini tanah punya saya kok. Mana buktinya? Tuh Al-Maidah 21. Kita harus bisa menjawab, iya ayat ini ditujukan kepada kaumnya Nabi Musa atau Bani Israel yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum selesai. Itu di koma dipotong ayatnya oleh dia. Kita lanjutkan. Oh ya, anak-anak Bani. Nah sekarang pertanyaannya, yang sekarang ngaku Israel, kira-kira keturunan Nabi Yakub bukan? Membawa ajaran Nabi Yakub bukan? Bukan, Nabi Yakub tuh ajarannya Islam, bukan Yahudi. Zaman Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub punya 12 anak, di antaranya ada Yusuf, Binyamin, semuanya bukan Yahudi, wala Nasrani, wala Yahudian. Mereka semua Muslim. Yahudi itu agama berikutnya nanti setelah anak cucu 100 tahun berikutnya atau berapa puluh tahun berikutnya baru membuat agama baru, menentang nenek moyangnya. Kemudian apa nih agama kita? Kayaknya kalau agama yang itu nggak enak lah, kurang, harus ada bentuk sapi betinanya yang disembah kan, yang bisa berbunyi. Ya udah kita bentuk aja agamanya. Dulu nenek moyang kita namanya Yahuda, Bu, anaknya Nabi Yakub nomor 4 namanya Yahuda. Ya udah agama kita agama Yahudi, tapi menyembahnya bukan Allah lagi. Jadi agama Yahudi itu agama baru, bukan agama samawi, agama ciptaan manusia. Gitu. Al-Maidah ayat 21. Kita lanjut lagi suratnya, apalagi itu udah berapa ayat tadi? Banyak sekali ya. Kita uraikan kembali Al-Isra, sekarang ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'ala tatbira. Di sini kalau dilihat tuh terjemahannya, jika kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, berbuat baik untuk dirimu. Jadi kita ini kalau amal soleh, berinfak, bersedekah, berjariah, taklim, kebaikan-kebaikan, itu kembalinya kepada diri kita. Kalau wa in asatum falaha, kalau kamu berbuat jahat, kembalinya kepada dirimu sendiri. Gila dagang, naudzubillah ya, nipu. Mungkin orang tertipu, kita untung besar, tapi besok udah nggak percaya lagi orang, saya udah ditipu. Itu kejahatan menipunya, balik ke diri sendiri. Coba, tapi kalau Rasul berdagang alamin dipercaya,
walaupun untungnya sedikit, mungkin ya dagang juga harus untung. Kalau enggak, makanya saya nggak pakai dagang, nggak pernah untung karena mau harganya mahal, aduh nggak enak. Kemudian utang ya udah. Ini bukan buku saya, makanya saya bawain titipan AWG aja. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Terus apa di sini ayatnya? Maka kerugian kejahatan, apabila datang hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa Palestina. Al-Masjid pakai al-ma'rifat, alif lam, diterjemahkan, dijelaskan itu adalah Masjidil Aqsa. Sebagian meriwayatkan itu sudah terjadi, tapi kan boleh juga tafsir berikutnya. Nanti pun demikian, orang-orang Yahudi akan disuramkan oleh kaum muslimin yang punya kekuatan besar, dan umat Islam akan masuk kembali ke Masjidil Aqsa. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ayat 7 nih ya, berbicara tentang Masjidil Aqsa. Ketika menafsirkan surat Al-Isra, ayat yang ini tadi, ayat 1 sampai 7 terutama, Syed Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang disebut dalam surat Al-Isra adalah mengabarkan tentang tumbangnya kejayaan Yahudi. Dan Yahudi sudah percaya, kami tidak akan pernah mengalahkan muslimin. Tapi kenapa sekarang muslimin masih bisa ditundukkan, artinya Palestina masih dijajah? Karena muslimin belum bersatu seluruhnya. Kalau bersatu, wah luar biasa. Negara-negara Arabnya malah gandeng tangan kan. Uni Emirat salaman sama negara Israel, kerjasama. Kalau kerjasama nggak boleh mengutuk deh. Kalau dia nyerang, diam, nggak boleh ngomong. Udah kerjasama. Yang kerjasama sekarang ada 5 nih negara Timur Tengah. Tetangganya tuh Jordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, terakhir Sudan. Coba, harusnya penjajah itu diusir. Ini jabat tangan, kerjasama ekonomi, kerjasama. Indonesia lagi diutik-utik terus kan, supaya kerjasama, nanti kan dapat keuntungan segala macam. Israel kan di belakangnya Amerika. Nih tahun depan nih, kemarin kan ada lomba futsal lah. Bukan sekedar lomba, kalau futsalnya oke, tapi ada pesan yang mau disampaikan apa? Kira-kira pesan lomba futsal kita, tolak timnas. Nah, jadi tahun depan Bu, FIFA kalau bulan ini kan kejuaraan Piala Dunia di Qatar ya, di Doha. Kemarin Ronaldo udah datang tuh. Waduh, kayak artis aja, banyak yang orang-orang Arab penggemarnya. Ya itu juga sama juga. Tahun depan FIFA mencanangkan Piala Dunia usia 20 berlangsung di Indonesia, di Jakarta, mungkin di stadion-stadion mana. Salah satu pesertanya negara Israel. Indonesia sudah menjadi anggota FIFA, harus ikut Bu. Negara Israel nanti akan bertanding di Indonesia. Kira-kira gimana Bu? Boleh nggak? Lah peraturan FIFA nggak boleh melanggar kan peraturannya. Coba. Nanti diboikot Indonesia. Indonesia mah nggak usah diboikot, nggak akan jadi ikut Piala Dunia kok. Kecuali tuan rumah, ini karena tuan rumah aja jadi. Permasalahannya kalau kita menerima negara Israel, berarti kita mengakui adanya negara Israel. Loh bagaimana peraturannya? Undang-Undang Dasar 45, pakai aja undang-undang konstitusi apa? Penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikan manusia. Dan ini pembukaannya udah ngomong. Kalau ketemu sama Pak Jokowi, ini Pak, ini pembukaan Undang-Undang 45 begini Pak. Oh iya, Ustadz bener deh. Ya Ustadz aja yang nolak. Oke, nanti saya bicara deh. Bung Karno pada tahun 1962, saya belum lahir nih, Pak Naib udah ya. Kan pernah ngomong waktu itu ada kejuaraan Ganevo ya sebelumnya ya. Ada kejuaraan Asian Games juga waktu itu. Indonesia tuan rumah. Bung Karno apa menyebutkan? Israel tidak boleh menjadi anggota, tidak boleh ikut kejuaraan. Padahal waktu itu kan Amerika luar biasa, ini berani tuh Bung Karno. Tahun 62 akhirnya Bung Karno pidato, selama Palestina belum diserahkan kepada bangsa Palestina, selama itu pula Indonesia menentang penjajahan Israel. Allahu Akbar. Nanti saya mau ngomong juga ke Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu pendiri Indonesia, saya ngomong ke Megawati juga. Kan keponakannya murid saya kan, alumni Lampung ya.
Kalau saya ketemu saya ngomong, Bung Karno, bapaknya jenengan, kan dulu pernah ngomong selama bangsa Palestina belum merdeka kita menentang Israel. Cara menentangnya gimana? Tolak timnas Israel ke Indonesia. Pokoknya itu. Nah itu maksudnya Futsal menyampaikan pesan seperti itu. Akhirnya pilihannya ya udah mainnya di negara ketiga aja, di Singapura. Silakan, kalau Singapura bukan urusan kami. Katanya politik ya politik, sport is sport. Ya, sekarang Rusia diboikot, nggak boleh main bola di seluruh kompetisi Eropa. Katanya politik. Ya sama, kita harus punya prinsip pendirian. Gitu ya, tadi surat Al-Isra ayat 7. Masih ada lagi surat yang kita sudah hafal ayatnya. Gimana Bu? Surat At-Tin. Kita baca. Wat-tini wa turi sinina wa hadzal. Itu bicara tentang 3 tempat tuh, 4 bahkan. Wat-tini demi buah tin. Kalau Allah sudah bersumpah berarti penting itu. Wadduha demi waktu duha, pentingnya waktu duha. Demi buah tin atau bukit tin adanya di kawasan Damaskus, Suriah. Wazaitun demi buah zaitun adanya di Palestina. Waturi sinin, Tursina ada di Mesir. Wahadal baladil amin, dan negeri yang aman yaitu Mekah. Jadi Allah bersumpah dengan tempat atau dengan buah yang ada di Damaskus, yang ada di Palestina, yang itu tanah-tanah yang diberkahi. Makanya Bu, saking takutnya dengan ayat ini tuh, orang Yahudi tuh takut. Siapapun yang menanam pohon zaitun langsung dibabat, dibuldoser, kadang dibakar, kadang pokoknya takut sama pohon zaitun, karena awalnya sudah bersumpah. Ini tadi ya, ayat tadi yang petanya Nabi Musa. Nah, nanti kesini lah. Jadi ketika kita membaca Wat-tini wa zaitun, Allah sedang berbicara tentang Palestina. Udah berapa ayat tuh? Nanti ada ulangannya Bu, selesai taklim ulangan. Yang nggak bisa jangan pulang dulu ya Naib. Kayak anak sekolah aja. Nanti nggak naik kelas nih. Ya nggak usah dihafal, yang penting paham. Oh ternyata Palestina, Masjidil Aqsa itu banyak ayat-ayatnya. Maksudnya itu bukan hanya Al-Isra. Sekarang Al-Baqarah 58. Sebelum Al-Baqarah ini dulu deh. Ali Imran 35 ya, Masya Allah. Il qalat imratu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ul alim. Coba ingatlah ketika istri Imran. Istri Imran itu siapa? Ya istrinya Mas Imran. Di dalam Quran itu ada orang yang soleh, bukan nabi, tapi masuk dalam Quran. Itu Imran namanya. Istrinya ketika hamil, nah itu maksudnya. Dia bernadar. Kalau kita mungkin orang tua kan punya keinginan anaknya besok gede jadi di dokter. Mudah-mudahan anak saya nanti lahir besar jadi insinyur. Sekarang nadarnya Imran, istrinya Imran apa nadarnya? Ya Allah, saya nadarkan anak saya nanti kalau lahir akan saya jadikan marbot masjid. Coba, ada nggak Pak Rois orang tua yang anaknya pengen jadi marbot tuh? Nadar anaknya supaya jadi marbot Masjidil Aqsa, bukan sembarang masjid. Itu Masya Allah ya. Ada nggak ibu-ibu yang punya nadar anaknya yang jadi marbot? Ada nggak? Ya ada ini barusan. Selain ini nggak ada. Ya selain ini nggak ada. Begitu lahir perempuan namanya Maryam. Maksudnya kan tadinya laki-laki untuk menjaga Masjidil Aqsa supaya jangan diganggu. Aduh, tapi karena memang sudah nadar, ya udah. Akhirnya Maryam berkhidmat di situ. Tempat mihrabnya ada di bawah Qubatus Sakhra yang kuning itu, Mas. Kalau kita nanti kapan-kapan kita ke sana Bu ya, ke Masjidil Aqsa, Masya Allah. Yang memberangkatkan bukan uang Bu. Yang memberangkatkan pesawat kalau uang. Allah yang memberangkatkan, betul. Banyak orang hartanya sudah cukup, belum juga berangkat haji karena belum siap. Ke Eropa kemana-mana
Kan Allah semuanya yang berangkatkan. Saya punya teman sopir berangkat haji, sopir bosnya ada di Masjidil Haram. Setahun berangkat haji sopir tuh. Ada pembantu rumah tangga pergi haji, ada pelajar jadi tukang bubur naik haji ada ya. Ada filmnya malah tuh. Jadi insya Allah Bu. Jadi kan kemudian Zakaria pamannya ke situ lah sudah ada buah-buahan kan. Nanti ayat, nah ini surat Ali Imran ini banyak nih sebelumnya sesudahnya itu berbicara di Qubatus Sahra. Ini buah-buahan dari mana? Ini hadamin fadlillah, ini dari Tuhan, dari Allah. Subhanallah ya. Kemudian Nabi Zakaria nanti dalam surat berikutnya surat Maryam, nah itu kalau cerita subhanallah sampai Zakaria juga sudah hampir 100 tahun umurnya pengen punya anak, nggak punya anak-anak, terus gimana ngelihat orang udah punya anak, terus udah ada kemenakannya. Akhirnya oleh Allah dengan izin Allah hamil istrinya. Kira-kira 100 tahun hamil gimana Bu? Bisa dibayangkan ya? Aduh. Masya Allah. Setelah lahir diberi nama Yahya. Nah Yahya itu masih saudara dengan Maryam. Kemudian Maryam melahirkan Isa. Nah Isa dan Yahya itu semuanya ada di Masjidil Aqsa tuh. Wah ini kalau cerita surat Al Imran itu luar biasa tentang Palestina ya. Masya Allah. Baik. Kemudian surat apa lagi? Watini tadi udah. Ini buah tinnya, buah zaitun ada di Masjidil Aqsa. Ini yang masjid apa pohon-pohon zaitun yang dirobohkan terus oleh orang-orang Zionis, takutnya dengan pohon zaitun luar biasa ya. Nah ini berita-berita di Mina ada. Pemukim Israel sampai cabut ratusan pohon zaitun coba. Kemudian tumbangkan 250 pohon. Berikutnya merusak 1.600 pohon. Tapi tetap menurut Perdana Menteri Palestina pohon zaitun itu lambang perlawanan. Subhanallah ya. Jadi mereka tetap kemarin sekitar 5.000 ton ya, ekspor minyak zaitun kemana? Ekspornya ke Uni Emirat, ke negara-negara tetangga. Dan zaitun ketika diekspor ke Eropa, oleh Eropa diolah menjadi minyak wangi parfum yang harganya mahal. Ya dicampur dengan yang lain, harus ada unsur zaitunnya. Nah sekarang kita jadi obat kan, kalau kita begal-begal mau kerokan daripada ngambil minyak di wajan, cemplungin nanti dimakan kecoa, mendingan pakai minyak zaitun. Memang wah itu khasiatnya luar biasa tuh. Sudah ada minyak zaitun, ada kan? Ya itu memang kita niatnya ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina. Nah sekarang suratnya udah hafal Bu ya, kita baca bersama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Dah sampai sini dulu. Mana Palestinanya? Ya harus dijelaskan. Kalau cuma diartikan nggak bisa. Kebiasaan aman tentram kaum Quraisy ekspor impor. Waktu itu orang-orang Muslim ekspor impor Bu. Indonesia Muslim ini kalau mau berjaya, kata orang Malaysia, kalau mau berjaya harus kuasai ekspor impor. Ekonomi itu harus dikuasai oleh orang Muslim. Kalau enggak ya kita ditindas terus. Makanya kalau ada anak-anak kita kemarin saya sampaikan ke santri-santri, ayo kalau yang mau jadi ekonom, ya ekonomi yang Muslim. Sebab kalau ekonominya tidak syariah, ya riba yang berlaku. Bagaimana caranya? Terus lahirkan ekonomi-ekonomi Muslim. Quraisy. Oh, suratnya ya bawahnya ini belum diralat ya. Nah, kan biar melek kan. Kalau diem aja berarti nggak baca berarti ya. Udah pintar-pintarnya Ustadz aja ya, Ustadznya harus pintar kalau nggak pintar. Surat Quraisy ayat 1-2. Kemana ekspor impornya? Rihlatas syita. Ketika musim dingin perniagaannya ke negeri Yaman. Ketika musim panas ke Palestina. Jadi udah ekspor impor udah biasa. Jadi di sini Wassaib membaca surat ini, oh kini berbicara tentang Palestina, Yaman, Palestina. Wah, luar biasa ya, di sini ada nih. Yaman, Palestina. Dengan izin Allah tahun 2009 saya ikut tadrib Al-Quds. Nah, ada daurah Al-Quds ya. Kalau para ikhwan tadrib biasanya berapa hari?
Berapa jam nih? Setengah jam, dia sudah puyeng ya. Masya Allah. Saya tadrib 3 bulan, blenger dah. Nggak ketemu keluarga, gimana mau pulang? Yaman jauh. Makanya kalau mau tadrib yang jauh sekalian, biar nggak pulang pergi deh. Bersama imam waktu itu kan Amir Tarbiyah, Imam Yasolama. Ada 25 ustadz ya. Ustadz Wahyudi, Ustadz Ahmad Soleh, Ustadz Sohidun. Banyaklah 25. Nah kita di Yaman ini, ada Babul Yaman di pasar Yaman. Ya begini bentuknya, ada antiknya. Dulu zaman Nabi ekspornya ke sini, ke Yaman, satu lagi ke musim panas ke Palestina. Yaman negeri yang dikenal dengan rumah-rumah batu. Di atas gunung pakai rumahnya batu, ya sederhana tapi kuat ya. Nah ini tentang Yaman, ini ada 25 asatid yang ada yang sudah almarhum ya, Ustadz Komarudin, Ustadz Abu Bakar, Semarang, Ustadz Mahmud. Nah, inilah duta-duta Al-Quds karena mendapat syahadah. Jadi ada selembar sanadnya, kita punya sanad untuk menjelaskan Palestina, kita sudah ada sanadnya yang ditandatangani langsung oleh Profesor Sesiam, Imam Masjidil Aqsa. Nah, nanti kita sebelum ke situ, kita sudah ingat bagaimana ketika Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah kan diajak dagang kan. Sebelum berdagang dengan Khadijah diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib. Dibawalah waktu itu, ayo kita berdagang kemana? Karena pas musim panas dagang ke Palestina. Begitu dagang ke Palestina, di perjalanan Yordania ketemulah pendeta, namanya pendeta siapa Bu? Pendeta Buhaira. Udah tahu ceritanya kan? Ini ada kaitannya dengan Al-Aqsa. Pendeta Buhaira, ya ini kira-kira supaya untuk memudah di luar lah. Itu ada rombongan pedagang kok di naungin awan terus. Ini pasti Nabi, sebab di dalam Injil nanti Nabi terakhir itu akan kalau berjalan dinaungi awan. Yang kedua dia yatim anaknya. Yang ketiga ada tandanya di sini ini. Iya di pundak. Kemudian dia ngomong ke pembantunya, tolong itu ya pedagang itu diundang makan di sini semua deh. Kita mau jamu. Nah kemudian diundang. Nah pamannya Abu Thalib, Muhammad kamu tinggal di sini dulu ya di bawah pohon. Pohon apa pun namanya? Pohon sahabi. Oleh peneliti Yordan pohonnya sampai sekarang masih ada Bu. Nih, pohonnya masih ada sekarang, dipelihara, dijaga. Inilah pohon yang dulu Rasulullah duduk di situ menunggu pamannya dijamu. Coba subhanallah. Dengan izin Allah, umurnya udah 1400 tahun. Kok bisa? Ya kalau Allah kuasa. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke Yordania Bu ya. Mampir ke sini Bu, kita berteduh, membayangkan dulu Rasul berteduh, Masya Allah. Pohon sahabi masih ada sampai sekarang, dilindungi oleh pemerintah. Lah kemudian lah, Kak, masih ada yang ditinggal nih. Iya, kata Abu Thalib, anak saya. Padahal kan yatim. Pendeta tadi ngomong itu bukan anak kamu pasti. Iya, maksudnya keponakan tapi sudah dianggap sebagai anak. Udah panggil ke sini. Nah setelah dipanggil, kemudian pendeta mohon izin, saya pengen lihat punggungnya, boleh enggak? Oh iya silakan. Begitu lihat, iya ini ciri Nabi. Nanti kalau saya sempat hidup, ini kan 20 tahun, 40 tahun kan diangkat jadi Nabi. Nanti kalau hidup saya akan baiat kepada ini. Pesan saya jangan dilanjutkan perjalanan ke Palestina, sebab pasti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tahu juga, lebih tahu Nabi terakhir daripada anaknya sendiri. Tapi nabinya lahirnya di Mekah, keturunan Ismail, bukan keturunan Bani Israel. Makanya nggak mau baiat karena bukan dari kelompoknya. Akhirnya Muhammad balik lagi. Ini soal ila fi Quraisyin. Udah Bu ayatnya, masih banyak. Kalau kebanyakan nanti malah pusing. Ya, inilah ayat-ayat, maksudnya adalah supaya kita lebih yakin. Ini hadis-hadis nanti yang pertemuannya akan datang ya. Supaya kita makin yakin ternyata memuliakan Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa memang Allah sudah menyebutkan di dalam banyak ayatnya. Bahkan ada seorang profesor ulama di guru saya almarhum waktu itu mengatakan begini, sepertiga Al-Quran itu di dalamnya berbicara tentang Palestina, settingan Palestina, nabi-nabi, rasul-rasul itu di sana. Makanya ketika Isra Mi'raj, Rasulullah mengimami seluruh nabi dan rasul utusan Allah di komplek tanah yang seluas 14,4 hektar. Disitulah dimanapun kita sujud di situ,
di depan Masjid Qubatus Sohro, di depan Masjid Al-Aqsa Al-Qibli, semuanya itu namanya komplek Masjidil Aqsa ya. Di dalamnya ada Masjid Qubatus Sohro, Masjid Al-Qibli yang awal, Al-Qibli Al-Ula, Masjid Marwani, Masjid Umari. Disitulah pernah nabi-nabi bersujud. Insya Allah ini kapan-kapan kita taklimnya di Masjidil Aqsa ya. Amin. Ya tinggal amin aja, kalau yang baik-baik aminin aja, terserah Allah nanti ya. Insya Allah. Baik, ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Selengkapnya ada di buku Masjidil Aqsa. Ibu nggak usah nyusun Bu, nggak usah nulis, cukup memilikinya. Nanti diatur aja, mungkin yang terlambat-lambat boleh nanti ditransfer ya Pak Naib. Diharapan kami untuk ya ini kan AWG sudah disampaikan keuntungannya kembali untuk perjuangan Aqsa, bukan untuk saya, untuk Aqsa Walking Group Nusab. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kajian ini semakin menambah keyakinan kita bahwa Masjidil Aqsa adalah hak milik umat Islam. Al-Aqsa, Al-Aqsa, Allahu Akbar. Nah sekarang makin yakin Al-Aqsa Hakuna ada ayat-ayatnya. Kemudian hadis-hadisnya next, insya Allah kita akan lanjutkan pada seri berikutnya ya. Karena itu seri berikutnya harap hadir kembali di Masjid Nurul Jannah gratis insya Allah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.